Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Karisma Lebiana dengan NIM 0604077273 PGMI kelas 1C dengan dosen pengampu Bapak Sultan Mas'ud dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya tahun 2020. Ini saya akan menjelaskan mengenai Maki dan Madani terkait dengan tugas ujian tengah semester studi Al-Quran. Di mana yakni Maki dan Madani memiliki definisi. Menurut para ulama yang memiliki pendapat berbeda-beda, terdapat 3 kriteria, diantaranya berdasarkan tempat turunnya, berdasarkan kitab ataupun suruhan yang disampaikan, kemudian berdasarkan waktu turunnya. Adapun definisi dari Maki, di mana Maki merupakan ayat ataupun surat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya. Kemudian merupakan ayat ataupun surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian merupakan ayat ataupun surat yang berisi seruan pada penduduk Mekah dengan menggunakan ungkapan ya ayyuhan nas. Adapun definisi dari Madani, yakni di mana Madani merupakan ayat ataupun surat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Meskipun ada pun beberapa ayat ataupun surat yang diturunkan di Mekah, namun tetap dikatakan sebagai surat ataupun ayat Madaniyah. Ayat ataupun surat yang berisi tentang seruan kepada penduduk Madinah dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian merupakan ayat ataupun surat yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya, seperti Uhud dan Kuba. Adapun metode dari Maki dan Madinah, yakni memiliki metode sama'i ataupun riwayat dan metode ijtihad. Metode sama'i atau riwayat ini berdasarkan riwayat sahih dari sahabat yang hidup dan menyaksikan turunnya wahyu pada zaman Rasulullah dahulu, atau juga melalui riwayat tabi'in yang menerima dan mendengar langsung dari sahabat tentang bagaimana, di mana, dan peristiwa apakah yang menyebabkan turunnya wahyu. Kemudian dengan metode ijtihad berdasarkan pada spesifikasi Makkiyah dan Madaniyah yang telah disepakati bersama. Ada ciri-ciri dari Maki dan Madani yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tiap suratnya mengandung sejadah. Yang kedua, berisi tentang kisah dari para nabi kecuali pada surat Al-Baqarah. Yang ketiga, mengandung seruan ya ayyuhan nas. Yang keempat, mengandung lafaz salat. Yang kelima, tiap suratnya diawali huruf muqatta'ah kecuali pada surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Sedangkan pada surat Ra'ad masih diperselisihkan. Kemudian yang terakhir, mengandung kisah Nabi Adam dan Iblis, kecuali pada surat Al-Baqarah, dan lebih mengajak pada ilmu tauhid. Adapun ciri dari Madani, yang pertama adalah surat-suratnya berisi tentang kewajiban ataupun sanksi. Yang kedua, berisi tentang penyebutan orang-orang munafik, kecuali pada surat Al-Ankabut. Yang ketiga, mengandung seruan ya ayyuhalladzina amanu. Yang keempat, mengandung penjelasan tentang ibadah muamalah, menghukum, perundang-undangan, seruan terhadap ahli kitab untuk masuk Islam, dan memiliki ayat-ayat yang panjang serta penjelasan untuk memantapkan syariat. Kemudian yang terakhir, tiap suratnya terdapat dialog dengan seorang ahli kitab. Adapun pokok-pokok dari bahasan ayat Maki dan Madani ini, yakni ayat yang diturunkan di Mekah merupakan ayat yang diturunkan di Madinah, merupakan ayat yang diturunkan di Mekah namun dikatakan hukumnya sebagai Madaniyah. Adapun ayat yang diturunkan di Madinah namun hukumnya diganti sebagai Makkiyah.
ayat-ayat maki di dalam surat Madani. Begitu sebaliknya, adapun ayat-ayat Madani dalam surat maki. Kemudian masih diperselisihkan terkait dengan ayat atau surat yang diturunkan di Mekah ataupun Madinah. Merupakan ayat yang diturunkan ketika dalam perjalanan safar ataupun dalam keadaan menetap, yakni memukim. Dan yang terakhir, dikelompokkan menjadi ayat ataupun surat Madaniyah dan juga Makkiyah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian, ada pun manfaat dari belajar mengenai Makki dan Madani ini. Beberapa diantaranya ada 4. Yang pertama, dapat membantu kita untuk menafsirkan ayat Al-Quran dengan tidak asal-asalan. Yang kedua, meresapi gaya bahasa pada Al-Quran dan memanfaatkan dalam sebuah tahapan dakwah. Yang ketiga, dengan mengetahui ilmu Makki dan Madani, kondisi masyarakat Mekah dan Madinah, khususnya pada waktu turunnya ayat, dapat diketahui. Kemudian, kita dapat mengetahui dan mengerti sejarah pensyariatan hukum-hukum Islam, tarikh al-tashri' yang amat bijaksana dalam menerapkan peraturan-peraturan. Di samping itu juga, kita mengetahui hikmah disyariatkannya suatu hukum atau hikmah al-tashri'. Nah, dari beberapa poin-poin penting penjelasan mengenai Makki dan Madani ini memiliki kesimpulan yang dapat kita ambil, yakni sekarang kita dapat mengetahui beberapa poin penting terkait dengan Makki dan Madani, seperti ilmu Makkiyah dan Madani merupakan bidang kajian yang membedakan fase penting yang memiliki andil dalam bentuk teks, baik dalam tataran isi ataupun struktur. Hal ini membuktikan bahwa teks merupakan hasil dan interaksinya dengan realitas yang dinamis dan historis. Surat Makkiyah mengandung keterangan dan penjelasan tentang keimanan, perbuatan baik dan jahat, balap bagi orang yang beriman dan beramal soleh, siksa bagi orang-orang yang kafir dan durhaka, kisah para rasul dan nabi, cerita umat terdahulu dan berbagai perumpamaan yang dapat dijadikan untuk teladan dan ibarat. Berbeda dengan Madaniyah, yang pada umumnya menjelaskan hal yang berhubungan erat dengan kehidupan kemasyarakatan ataupun masalah muamalah. Dan yang terakhir adalah kita mengetahui, yang paling kita ketahui adalah turunnya surat ataupun ayat Makkiyah, yakni sebelum Rasulullah hijrah, dan turunnya surat atau ayat Madaniyah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Sekian dari presentasi saya mengenai Makki dan Madani ini. Semoga dari beberapa poin penting penjelasan saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua maupun bagi diri saya sendiri. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata, baik dalam tutur kata maupun perbuatan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.